Alright guys, the king himself, the one and only, the myth, the legend. Gak ada bisa deh. Brevi. Bukan. And please welcome the one and only Mas Wingky. Malam jam. Baru masih mas. Mana mas? Halo. Baru kalian ketemu nih. Iya tadi. Aldi loh nama aslinya. Aldi. Waduh. Wah, gila. Backsoundnya kecilin dikit atau matiin aja nggak apa-apa. Kecilin background. Iya, begitulah guys. Jadi gue juga bingung kenapa bapak beliau ini mau mampir ya. Gue juga bingung sih sebenarnya. Wah. Sumpah. Gue dapet titipan pertanyaan sebenarnya kemarin. Dari orang banyak DM gitu. Jadi gue sempat ngomong bahwa seru juga ya kalau misalnya diundang nih gue bilang ke live-nya Arab sama teman-teman kalian gitu. Mas titip pertanyaan dong, mau titip pertanyaan ya? Tahu titip pertanyaan dulu apa? Bener nggak katanya Arab dulu pernah jadi DJ Funkot di kota? DJ Funkot enggak, DJ Breakbeat. DJ Breakbeat. Tahun kapan tuh? Aduh, berapa ya? 2008 2009 apa? 2008 2009. Iya. Jauh sebelum ada WG berarti. Jauh. Gimana coba ceritain. Kenapa jadi gue yang di interview nih, Mas? Jadi gue yang di interview nih, Mas. Penasaran gue. Justru hari ini kita yang bertanya-tanya. Oh iya oke, boleh jawab. Tapi boleh jawab. Gue lupa tahun exactnya. Pokoknya setelah gue lulus SMA, itu hal pertama dari dunia showbiz atau entertainment yang gue sentuh itu DJ dulu, Mas. Oke. Justru DJ dulu sebelum MC. I see, oke. Di klub 36 sama Diamond. Di Diamond sama 36? Yes, sir. Di Diamond sama 36. Itu gokil sih. Yang guru gua ada dua. Guru gua DJ Samuel di Diamond sama Noka. Oke, gue Noka tahu sih gue. Noka tahu. Tapi pernah ada yang tahu nggak kalau Arab pernah residen lu ya? Presiden, nggak bisa dibilang presiden ya gitu lah. Main-main aja. Tahu aja. Iya. Tahu aja. Tapi di 36 dulu. 36 sama ya. Diamond. Itu satu klub yang sebenarnya gue cuman 2 kali pernah diajak ke situ sih waktu itu sama anak-anak stadium gitu. Jadi sebelum nyasar stadium kesana dulu gitu karena katanya stadium lu cek dong klub-klub kota selain stadium seru-seru juga. Iya. Ternyata di situ. Di situ Mas. Dulu itu awal murah karirnya tuh di situ justru. Oke. Di situ. Oh, mantep loh. Tahu nggak Cong? Pernah DJ Breakbeat dulu. Iya. Diamond sama 36. Aduh. Udah dia udah nge-DJ belum ya? Enggak tahu. Enggak, belum. 2008 2009. 2008 udah lu mulai kapan? Belum. Gue baru clubbingnya 2000 pertama kali banget 2008, 2009 tuh 2010 IO. Tipsi Magi udah belum? Belum ada Tipsi Magi belum ada itu 2013, 14 ya. Enggak, Tipsi Magi 2002. Cukup tua banget ya, Bang. 20, 19 ya. Iya juga ya, berpikir gue anjing, gue masih pakai DJ 100, DJ cepet. Itu susah sih. Pernah nyobain nggak lo Cong? Itu Belum. backpack gue masih CD. Belum pernah. Masih ada di nyokap gue CD-CD-nya. Iya, itu si DJ 100 tuh si DJ tertai yang Ternajis anjing. Kalau lu coba main gitu ya, bener-bener Ngejarnya nggak bisa. kayak susah banget, ngejar. susah kayak lu main turntable gitu buat gue sih. Dulu gue tete. Iya. Dulu gue tete, turntable. Oh lu turntable. Oke dulu. Cepet nggak pernah megang. Cepet sih. Jangan. Cepet sih gila. Jangan. Cepet sih amit-amit ya bener ya. Jangan. Itu di Diamond gue pakai cepet. Diamond cepet ya. Di Diamond pakai Tapi cepet. pasti era itu semua orang pasti ngelewatin cepet. Harusnya. Kalau yang nge-DJ duluan pasti harusnya ngelewatin. Itu gila. Makanya gue seneng gue ngelewatin tiga generasi nih dari si DJ cepet gitu-gitu, terus Serato gitu-gitu, sama sekarang kan ya udah record box USB ya. Next nih, Aloy suruh lu siapin si DJ cepet sini coba. Sumpah itu udah dalam plan gue. Coba tes Buat kalian main. Sekarang jadi DJ juga Iya, nih. buat lu orang main. Lu tes, Loy. Iya. Ntar saya Nanti di CD di burn-nya. udah pernah CD sih. burn-in. Cuma Bernya pakai itu lagi ya, Nero. Nama Nero ya gokil. Kayak gitu dulu. Ya waktu lagi bandel-bandelnya lah, gara-gara habis lulus sekolah. Dulu kan sekolah di belakang Crown. Gokil. Oh, anak kota Mentok. Mentok najis. Sekolah di belakang Crown. Iya. Udah anak Tinggal kota. mabes. Tinggal mabes. Udah gitu deh. Oh, luar biasa. Rusak. Gokil sih. rusak ya. Kayak ada semua di sana zaman dulu ya. Ada semua. Zaman dulu gokil. Coba lo ceritain pengalaman nge-DJ-nya lo. Iya, gue mah dari tahun 90-an sama Om Bobby gua. Oh lu ya? Gila. Gokil. Iya.
Dulu mau mobil ya biasa lah. Mau bawain CD barang. 99 kan? 99. 100 ada 99 nggak berarti harus 99. Nah, cerita Mas Wingki lu teriak-teriak gila ya? Sorry, emang gitu. Minta maaf. Tapi tadi sama DJ siapa? Om Dadang. Om Bobi. Iya. Berarti tahu DJ Bobi kan? Jangan gitu, saya bercanda ya, maaf ya. Gokil. Gitu. Boleh tuh bahas itu ya, menarik sih. Benar apa yang Tapi menyampaikan? gue mau bahas POV lainnya. Hah? Bahas yang tadi tahu Om Bobi berarti ya. Arahnya kan ke sana tuh. Posting. Tahu. Postingan biru, tapi gue mau arahnya POV lainnya. Sebenarnya lo tahu gak sih Mas itu yang ngepost siapa? Feeling gue ya. Iya. Sebenarnya suzon sih gue. Gue juga Feeling gue sih udah pasti dia sih. sama. Heeh. Iya udah. Udah bukan, menurut gue bukan. Iya. Yang gue tahu kan sempat ada di makanya di opini bahwa ada Gen Z di gengnya dia yang nge-post itu kan. Gue kayak nggak ngerasa anak-anak ya dia bilangnya Gen Z ini kayak terlalu berani untuk ngelempar suatu apa ya bola liar gitu. Betul. Yang pertama kan dia ngomong yang masalah Iya. sampah itu. Gue bilang oke lah. Cuman kayak bahasanya ini kayaknya kayak gue kenal kayak bukan bahasa itulah. Nah begitu pas dia sikat si Bobby itu, sebenarnya kan Bobby ada reply langsung ke jawabannya itu. Yang itu kelihatan banget kalau Bobby sebenarnya Iya, cari yang sakit hati. Tapi di delete sama Bobby. Oke. Nah, karena kayaknya Bobby, aduh malas lah gue. Udahlah, Iya, Iya. drama-drama ya. Cuman banyak sekali yang masuk ke gua nih gitu. Wih kenapa jadi kayaknya sih Bobby-nya nggak speak up gitu. Mungkin dia juga. Gue bilang pas gue baca, gue pikir tadi masih berhubungan sama yang topik sampah itu. Gue pikir nggak apa-apa lah itu. Menurut gue justru seru untuk supaya jadi banyak pendapat yang berbeda-beda Iya, gitu. Tapi begitu pas udah nyerang pribadi kayak gitu kan gue rasa gini deh kayak ngejok satir gitu. Misalnya gue aja sama Arab mungkin nggak mungkin gue ngejokes gitu. Gue kenal sama Arab. Gak mungkin. Gue kenal sama Arab lama gitu, tapi kalau misalnya ujuk-ujuk gue ngelempar itu di sosmed gitu, Di ruang terbuka lagi ya? terbuka Iya, gitu, iya. gue rasa Belum. kalau gue sama Arab tiap hari tidur bareng gitu segala macem satir di sosmed, terus Arab juga balasnya ketawa, oke lah. Iya. Cuman kalau lu jarang pernah ketemu, terus tiba-tiba lu ngelakuin hal itu, gue sempat diserang juga masalahnya. Mas Mungki apa-apaan sih itu namanya satir lagi, be smart lah dia bilang gitu. Itu satir lagi gini. Terus gue bilang kayak enggak deh, gue bilang ada batasan antara satir sama respect di elders aja menurut gue gitu loh. Ya mau satir pun kayaknya nggak di ruang terbuka gitu. Iya, Cara ya, yang- kayak gini lah nongkrong gini. Iya, satir-satiran, gue bisa ngeliat mata lu bisa ngeliat mata gue jadi kayak bercanda Iya, aja. tahu maksudnya. Ya, lu bisa lihat mulut lu, Loy. Iya maunya. Maksudmu Dia juga pikiran sama gue orangnya sama ya. Iya. Cuman ya yang disayangkan kenapa di posting di account itu aja. Kenapa nggak pakai account pribadi? Iya. Iya benar. Kalau Jadi pribadi Kalau account pribadi kan jadi Mungkin tahu jadi beda. anjing bercanda nih gitu. nah kalau itu mungkin akan beda tuh. Iya kan, Ah. outputnya beda. Karena ada juga yang ngelawakin Bobby pakai akun pribadi, teman lama gue juga. Kayak pas gue foto sama Bobby ngelawak lagi fitness tuh berdua. Terus siapa tuh samping ada apa namanya PT. Maksudnya Personal training. trainer, ya. Ya siapa tuh gitu. Ngeledekin Bobby. Gue ketawa karena gue tahu dia teman lama juga. Iya. Nah kayak gitu kan beda. Harus Iya ada aja, konteks karena pakai sendiri. akun apa media jadi kayak orang jadi banyak yang salah sangka gitu. Iya, sampai nggak tahu sih udah hilang sih sekarang tapi sebenarnya masalahnya udah lewat cuman Udah, ya, udah. kemarin itu gue sebenarnya ada sedikit senangnya karena dia ngelempar topik itu sebenarnya awalnya karena memang ada beberapa walaupun cara penyampaiannya salah tapi mungkin intinya dia omongin tuh bahwa mungkin gue rasa kayak pengen ngasih tau bahwa ini Jakarta semua play the same song, the same shit gitu. So kenapa kok klub besar seperti itu? Yeah. Kurang lebih kalimatnya seperti itu. Nah tapi ternyata dari teman-teman si Otoro lah, terus si December Kid segala macam tuh anak-anak yang notabene katanya, maksudnya kasarnya kita ngeliatin ini anak-anak kiri tuh, mereka bilang ini nggak represent kita juga nggak peduli sama mainstream juga. Ya Oh, biarin, iya. biarin aja gitu mereka mau gimana, kita hidup dengan movement kita gitu. Iya. Terus kalau ini kayaknya jadinya nunggu diadu domba gitu. Nah makanya pas waktu gue posting itu kan sempet rame tuh yang komen jadi kayak angkatan gue nyalahin Gen Z kan, Gen Z maaf ya kontol apa gitu. Padahal gue tahu sebenarnya loh kok jadi Jadi iya ini padahal sebenarnya bukan gue tahu ini gue bilang ini orang Ya buat yang nggak tahu nih atau konteks ya buat yang nggak tahu nih
Itu waktu itu ada salah satu post dari salah satu apa ya, bisa Media. dibilang media lah. Media. Bisa dibilang media di Instagram. Terus itu secara nggak langsung akhirnya bikin Gen Z sama DJ lama tuh si Citwa lah ya, itu gontok akhirnya Benar. gitu, kurang lebih kayak gitu. Dan tuh rame banget, dan salah satunya Om Bobi yang kena. Om Bobi tuh udah Iya, maksudnya. Ya maksudnya apalagi media gitu ya, nggak mungkin nggak tahu Bobby lah gitu, nggak mungkin lah gitu menurut gue. iya nggak mungkin lah. Nggak mungkin sih, gue rasa sih gitu. Tapi fenomenanya sendiri yang soal lagu-lagu atau genre-genre yang tertentu yang dimainin terus-terusan di klub itu, Mas Wigi juga nggak masalah sebenarnya. Lu nanya gue pribadi ya? Iya, lo pribadi. Buat gue masalah ya. Buat lu masalah ya? Buat gue masalah, cuman gini. Kalau nanya gue pribadi, gue tuh masalah karena balik lagi mungkin ya, sorry gue kolot ya, umur gue 46 tahun dan waktu gue pas umur 27 sampai 33 tuh, seingat gue tuh pokoknya klub itu di Jakarta genrenya semua beda. Pasti. Beda banget. Semua klub beda setiap Semua klub beda. Embassy aja kebagi 3. Ada yang namanya balcony khusus soulful house, ada BPM-nya. Oke. Main dari 110 mentok di 120. Mentok. Di Embassy dibatasin dari 122 mentok di 128. Harus house sama treble house progresif. Di Wonder Bar itu start di 132 mentok 142. Itu techno sama trance. Oke. Jadi kalau lu ke Embassy terus lu bilang kayak, "Bro, naikin lagi dong, bawah aja gitu." Beda tempat Bro, jadinya. trance bawah aja gitu. Kalau misalnya mau R&B, lu bisa ke ada Equinox waktu itu atau Equinox, apa ya. gitu. Saat itu works gitu maksudnya. Saat itu works. Dan jadinya kebagi gitu ke semuanya gitu. Lo mau Kayak lagu-lagu sukanya ini kesini, Iya. sukanya ini kesini. lo suka funk pop atau breakbeat bisa ke Miles, bisa ke Monggomas zaman dulu segala macam 36 dan segala macam. Oke. Ya kalau stadium breakbeatnya ya Mumu sama Bobby lah punya progresif sama breakbeat. Jadi semuanya tuh dulu punya, bahkan gua itu kayak pas main di stadium pertama kali gua dilempar rokok pernah. Merokok gitu kayak. Di gitu. Oh, serius? Set gitu, ha. Gue kayak, karena jadi stadium itu kan dia sukanya progresif yang lurus gitu ya, yang deep dark gitu. Sementara gue dari kasarnya Embassy yang di Jaksel gitu, mainnya sebenarnya happy house yang banyak nyanyinya gitu. Mereka nggak suka gitu karena ya you know lah stadium ya, karena gitu. Jadi kayaknya pas gue 15 menit langsung dilempar rokok gitu, karena gue udah ngerasa kayak musik gue nggak masuk di sini, nggak kena. karena mereka udah mulai kayak ngeliatin itu. Gue tuh udah bilang bahwa kayaknya gue gak cocok di stadium. Sampai akhirnya di gitu ada temennya waktu itu DJ siapa gue lupa ya, pokoknya residen stadium udah, wing nggak bisa main kayak gini gitu. Lu ada nggak progresif yang kayak disebutin tuh kayak Danny Howell atau John Dequette gitu? Gue nggak punya lagi bro gitu. Lu pakai platnya, jadi dulu stadium tuh di belakangnya ada rak gitu, jadi rak ringan hitam gitu. Jadi dari jam Di belakang kita ada raknya. jadi ini kayak rak baju gitu. Jadi kalau lu buka tuh kayak ada misalnya kayak jam berapa ini platnya. Jam berapa ini. Jadi kayak misalnya kalau, dan itu biasanya yang milihin udah ini misalnya Bobby, Mumu, siapa gitu. Jadi kadang-kadang stadium yang beli. Jadi ada yang punya pribadi biasa dibawa sendiri, atau enggak yang stadium punya library gitu. Jadi misalnya kita tuh bisa lapor gitu, misalnya minta ke manajer klub, bulan ini gue minta 120 plat atau vinyl gitu, ya ini ya lagunya. Nanti mereka yang beliin, tapi hak miliknya punya stadium gitu. Atau nggak punya si klub itu. Jadi akhirnya gue dipinjemin tuh waktu itu. Gue akhirnya main itu sambil keringet dingin gitu anjir gitu. Tapi akhirnya gue jadi tahu, oh ya nggak setiap tempat gue bisa main ternyata gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada tempat yang minta main karena kasarin nama gue doang, gue biasanya nolak tuh. Gara-gara itu gue bilang, nggak deh, nggak cocok, gue percaya deh sama gue. Nah beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang kayaknya sehari aja main lagu diulang-ulang nggak masalah ya. Banget. Bahkan ada yang bisa lempar duit lagi. Buat satu lagu yang sama. Itu yang lu nggak suka kan, yang kemarin yang lu bilang kan? Lu cuma ngomong. Iya tapi bener kan? Itu yang kemarin lu bilang lu nggak suka kalau suruh request lagu gitu kan? Lu menurut lu gimana kalau dengan ada orang kayak throw money at your face gitu, kayak sebenarnya udah kayak habit nggak sih kayak gitu sebenarnya? Kalau WG lagi main sih hampir tidak pernah mas. Cuma andai kata sekali ada, gua ambil, tapi gua kasih ke grup. Gitu. Tapi bukan yang kayak bukan mereka request lagu, hampir nggak pernah sih. Cuman
Iya memang agak merendahkan sih, tapi nggak tahu karena dari dulu culture-nya karena culture residence gak sih, bukan culture guest star gitu ya masih. Iya. Iya kan, dia kalau resident kan request dong lagu ini, request dong lagu ini. Sebenarnya sih kalau menurut gue menyawer itu mungkin nggak jadi masalah sama sekali sih. Iya. Cuman the way they throw the money. Iya, itunya mungkin. Sometimes kayak ada yang ujuk-ujuk dia bawa duit banyak itu bisa ke kepala gini kan males ya. Kalau ke kepala sih Atau gila ya apa mas gitu ya gitu. Gue kayak ngeliat gitu, untung sih gue belum pernah ya. Cuman maksudnya pas gue ngeliat orang di gitu Siapa yang berani mas? Kalau ada sih sakit hati gue. iya ini oh pernah Enggak, gue ngeliat orang ada digituin DJ sebelum gue. Jadi dia katanya ya pokoknya spender gede, terus dia tiba-tiba kayak seneng kayak ini hujan rezeki buat dia gitu. Buat gue kayak oke lah, mungkin iya gitu. Cuman Kepala tuh ya. kepala Jo, iya kan? Minta sabun. bukan artis buat mandi bukan mandi bukan hujan air Icom sih emang gila Itu sih rada-rada Iya mungkin ini caranya sih, tapi kalau kayak biasa cuma naro gitu. Oh ya udah. Masih oke. Naro Iya, itu iya. ya palingan Normal lah, Bang. ya gue kumpulin dah buat kru aja gitu. Itu sih. Iya sih, sama bener. Gue pernah, tapi yang nyawer cewek, cuman di satu-satuin. Satu. Oh, iya. Gue diemin rap. Gue diemin dulu, gue nggak peduliin. Dia kasih satu gue ambil, dia kasih satu lagi gue ambil, pas ketiga dia gitu lagi, padahal duitnya tebel. Buang waktu gue nih, gue mau mixing gue diemin udah. Gue mixing, gue cuekin, akhirnya dia taruh semua. Mungkin dia itu kayak show body gesture kalau kita nggak suka gitu. Lo kalau mau ngasih aja, Buat jangan dianya itu gitu-gituin. pride, Ya. itu pride bisa bayar. iya benar Gue kasih, gue ambil, lah satu nih, lo duitnya banyak. Gue ambil lagi, satu lagi. Kayak tebel gitu loh, pas ketiga kali dia masih gituin dan dia mau satu-satu, ya kan wasting ya, buang-buang waktu kan. Dan dia pengen kita ngambil ya. pengen kita Nggak mau ngambil. naro gitu, Nggak harus mau. kita ngambil gitu kan. Gue diemin, gue Iya. mixingnya udah. Gue cuma thank you, gue mixing udah, gue ngeliat mukanya, gue diemin aja, gue cari lagu apa. Dia kayaknya kayak ngarep mau diambil lagi, lama nih, dia juga awkward nih. Duitnya ditaruh akhirnya. Oh gitu caranya. ya, kayak Arab bilang tadi mungkin pride Ya, Pride-nya. tapi nggak salah, balik lagi gue sangat menerima saweran, yang penting caranya bener gitu. Tapi kalau misalnya udah ke arah DJ equipment tuh sebel ya. Sebel. Terus suka Oh, itu dekat sebel. gitu terus naruh terharinya kena apanya ya Iya. segala macem ya Pernah lagi gue di Lampung. Mati Di nggak sampai sawer, mati nggak? sampai mati. Jadi di sawer, residennya beresin, kepencet. Alah. Gue bilang, aduh. Tapi residennya, sorry banget bang, Gak apa-apa. Maksudnya kan baik ya mau beresin. Tapi kepencet, lagunya mati. Lagunya mati. Gara-gara saweran ya. Iya. Sering banget sih kayak gitu tuh. Sering. Wih, iBox Bu Cynthia. Bu Cynthia. Halo. Hai mas, Apa kabar? hai mas Pinky, baik. Sehat. Sorry, maaf. dilempar ya Maaf. saya dilempar ke Lempar ke gue ya. Cynthia loh ya dikit banget Impuk ya. Nah, masih mau nanya nih. Pendapat Mas Wingki tentang fenomena breakbeat yang belakangan ini lagi terjadi lagi. Breakbeat. Lagi gitu deh. Tembak langit ya. Apapun di luar itu. Apapun lah ya. Dari sebelum itu udah meledak sebenarnya. Oke. Jadi kalau boleh cerita sedikit, jadi tuh dulu tuh breakbeat tuh cuma ruang lingkupnya sangat kecil. Itu dari teman-teman gua kalau lagi cabut teman-teman gua apa segala, kalau lagi di lounge ya udah kayak lagi di lounge dengerinnya piano, hip hop apa segala ya udah gitu. But once we go to the room, udah minum lagi apa segala, itu lanjutnya breakbeat. Dimulai dari situ tuh, ngejamur dari situ. Dari situ apa segala mereka bikin IO, akhirnya udah breakbeat. Pecah. Kemana-mana kan. Tembak langit atau baru itu abis itu udah jauh banget tuh baru tembak langit tuh. Nah Kalau sekarang gue sebenarnya fenomena breakbeat pecah itu tinggal nunggu waktu aja sih menurut gue. Karena sebenarnya waktu itu gue sempat ngobrol sama ada senior banget ya, Joki Saputra, Mas Joki. Jadi gue ngobrol sama dia, Mas Joki Saputra bisa dibilang angkatan awal banget DJ di Indonesia ya, dari tahun 80-an gitu. Dan dia tuh yang create funkot for the first time. create Dia create. Jadi dia dulu pertamanya nge-DJ-nya klasik disco gitu. Terus udah gitu dia bilang dia pertama kali bikin musik funkot itu dari beatnya tuh dari sejenis game atau Atari gitu loh, gue lupa. Jadi dia sampling dari situ, terus akhirnya dia ngerasa pas dia nge-DJ klasik disco keliling Indonesia, setiap dia kemana-mana, pokoknya justru dia denger musiknya tuh bukan di klub tapi kayak orang di warung atau apa segala macam, mereka dengerinnya dangdut, which is gendang gitu. Makanya dia mikir kayak gendang kan kayak gitu kan. Terus kalau misalnya gue terus udah gitu kan kalau dek dia ngerasa kayak kurang cocok, terus sementara kalau dek tak
kalau dia jadi ding cek ding cek ding cek ding cek ding awalnya gitu terus tarik di BPM sama dia ditarik ding cek jadi ding ding 100 mungkin 180 enggak sampai 200 bukan breakbeat ya fangkot ya ini Fangkot ya, fangkot. Kita bahas fangkot. segitulah jadi akhirnya pas dia pertama kali bikin itu pecah seadanya gitu sampai dia muter di biasanya kalau nge-DJ kan di klub-klub besar itu di kota-kota besar ini benar-benar sampai bisa kayak pelosok gitu. Terus mainnya juga udah di tempat yang rakyat banget gitu. Jadi ngerasa bahwa Indonesia kayaknya emang lebih cocoknya di apa namanya fangkot, and then akhirnya beranak ke lebih pelan dan lagu Indonesia bisa kemana-mana sebenarnya kayak gitu. Pas gue ngomong sama dia kayak ya Wing intinya sih kalau itu udah kayak darahnya warga lokal lah dia bilang kayak gitu. Jadi akan sampai kapanpun gue bilang apapun yang berhubungan sama beat kayak breakbeat sama fangkot itu menurut gue udah Indonesia banget. Oke. Intinya itu aja sih. Dan kalau misalnya pertanyaan lo tadi fenomenanya gimana di Jaksel, nah ini menarik nih. Itu yang mau gue tanya justru. Itu yang mau gue tanya justru. Karena kan selama ini sebenarnya di angkatan gue dulu itu pokoknya kayak kota udah harus di kota. Udah nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa. Udah ya. Justru menurut gue zaman dulu anak-anak Jaksel ini justru lumayan membatasi untuk jangan sampai fangkot breakbeat ini masuk ke Jaksel. Biar mereka aja yang ke kota gitu kan biasanya. Tapi justru DJ fangkot nih yang di kota kayak Cegor ada tuh, Cice Gorden segala macam. Tahu Cice Gor itu tuh sangat nerima banget untuk kayak ayo selatan lu main di kota. Oke. Jadi kadang kalau gue main sama anak Jaksel sama DJ produser kota zaman dulu nih, DJ kota tuh one of dia apa ya bisa dibilang one of the most humble person malah. Sampai mereka mau menyisakan kayak oke kita coba hari Kamis yuk mau nggak bring Jaksel music to kota. Genre yang sangat berbeda banget dari yang biasa mereka mainin fangkot apa mereka sangat ngebuka pintu itu. Sementara gue ngeliat Jaksel tuh kayak nutup banget gitu. Kayak jangan sampai justru musuh kota masuk sini gitu. Nah, hal terjaga seperti itu tapi walaupun itu juga di kota juga tetap nggak bisa Jaksel susah. Ya maksud bukan ini terlalu katro bahasa gue. Maksudnya musik-musik yang emang biasa dimainkan di Jaksel tuh di kota juga emang udah dicoba berapa kali ya yang kena-kenanya progresif stadium juga. Ya. Dan itu juga biasanya stadium aja gitu. Nggak bisa juga dia kemilas juga. Nggak bisa pegangan nggak bisa. Nggak bisa kan nggak bisa. aja jadinya. Di situ aja. Nah jadi akhirnya kalau biasanya di DJ Jaksel nih mainnya tetapnya pasti ke stadium karena stadium nggak kurang lebih masih sama lah hawanya gitu. Nah begitu pas udah dicoba berapa kali nggak bisa sampai akhirnya udah nih kota tutup. Begitu pas yang stadium ditutup Ahok, Miles pun ditutup Ahok, mati tuh, bingung tuh, fangkot hilang. Terus ada eranya di mana fangkot sama breakbeat bener-bener totally dead. Dok hilang banget. Udah gitu IDM merajai semua nih. IDM karena DWP naik segala macam. Jadi udah set gitu. Pertama-tama muncul lagi tuh adalah waktu pas kayak menurut gue ya untuk yang bener-bener nggak percaya itu Phil Koplo sebenarnya. Phil Koplo. Untuk karena anak-anak kasarnya anak Jakarta Selatan yang mencoba kayak gitu terus ada perosakan segala macam dari luar. Ya jadi kayak mulai jadi anak Jaksel tuh kayak lucu nih lagunya, kocak-kocakan nih lagu-lagu top 40 bisa digini gitu. Dari kocok-kocokan ini dia lupa kalau sebenarnya kuping kita kan kuping Melayu ya. Jadi lama-lama banyak yang dari Melayu lebih cepat. Iya. Gue rasa pintunya dibuka dari situ tuh. Sampai sekarang akhirnya yang keren-keren dananannya kayak anak-anak. Ya kasarnya balik lagi ini kalimat gue rada norak tapi kayak Jaksel-Jakselan. Sekarang udah breakbeatan juga. Breakbeatan semuanya. Breakbeatan gitu. Jadi menurut gue begitu pas masuk ke Jaksel udah nggak bisa dibendung lagi karena orang yang lama yang itu juga udah kayak gue udah beda dunia lah, udah nggak DJ, udah nggak apa. Jadi yang sekarang tuh gue rasa lebih kayak nerima apa aja gitu. Sama growth-nya kayak di festival musik kan. Dulu kalau festival musik angkatan gue festival metal ya metal semua. Anak metal nggak mungkin datang ke festival punk gitu-gitu ngerti nggak? Nah sekarang pesta pora tumpang tindih tuh satu stage. Semuanya benar. Iya, synchronize segala macam lu sebutin deh. Tabrak semua kecuali Joyland ya yang emang masih dia emang udah segmennya beda gitu. Nah kalau yang lain kan tumpang tindih emang udah bener-bener semua jadi satu aja gitu. Even with the Fest aja terakhir ada 3 diva kan. Besoknya Turnstile. Iya kan, terus gitu Joji gitu. Jadi yang bener-bener kalau zaman dulu tuh nggak bisa tuh kayak nah gitu. Ini sekarang udah kebuka banget sih dan menurut gue sih sangat nggak masalah banget. Cuman ya mungkin kalau misalnya ada sih pasti omongan-omongan dari yang beberapa movement ataupun beberapa bar yang di Jakarta gitu yang
kenapa jadi kayak gini sih Jaksel, ya kan? Parah. Anjing nih kota banget nih, jadi apa segala macam kayak gitu. Kalau gue bilang let dia aja sih. Karena nanti juga at the end of the day pasti akan market yang menentukan. Iya, Muter lagi yang maksudnya. Nanti juga menurut gue nanti akan muter juga sih. Berubah-berubah. Muter lagi justru yang setahu gue movement yang sekarang yang terjadi lagi justru paling bagus-bagusnya. Karena kasarnya musik nih lagi demokratis banget. Jadi Semua bisa masuk. terserah deh, mau lu mau dibuka Ya, main apa aja. Dan juga kan bar-bar kecil mulai bermunculan, walaupun juga up and down-nya juga cepet ya muternya bar kecil itu. Cuman maksudnya banyak juga yang kayak sampai sekarang Zodiac kan masih bertahan. Iya kan, dengan kalau lu mau yang black disco, new disco segala macam bisa kesana. Terus juga lu juga kalau Swell udah tutup tuh ya. Swell udah tutup. Iya, tapi itu kan R&B banget kan. Iya, gue kan hip hop. ke situ terus. Iya, ke situ ya kan, lu bisa hip hop yang ke situ banget. Terus juga Zoo Lounge masih. Zoo sama piano gitu-gitu ya, sama piano. Nah itu kan banyak kan sebenarnya pilihan gitu. Tapi emang marketnya nggak gede aja gitu. Nah kalau misalnya sekarang ada yang kayak ngebenci, kenapa sih kok jadi kayak breakbeatan di Jaksel apa segala macem? Kalau gue bilang sih sebenarnya buang-buang waktu sih untuk lu ngebenci sesuatu sekarang. Iya nggak sih? Ya maksud gue nikmatin aja gitu. Kalau lu nanya gue nih, lu mainin breakbeat apa enggak? Ya gue pasti jawabnya enggak. Oke. Gitu. Apakah nanti lu nggak akan ditinggal market apa enggak gitu? Gue bilang biarin aja. Karena menurut gue nanti pasti akan ada muter-muternya lagi gitu. Sirkus. Nah, pasti nanti abis ini nanti ke ini, nanti dari sini balik lagi ke ini, balik lagi gitu. Iya. Abis breakbeat muternya ke Mas Wingky. Ke lagu-lagunya Mas Wingky yang Mas Wingky. udah pasti ke situ. Jadi kayak gitu aja sih sebenarnya menurut gue sih. Jadi pertarungan genre itu ataupun komunitas sih menurut gue. Berarti nggak penting mas kayak untuk seorang DJ ngikutin tren musik saat ini gitu, atau yang sedang banyak dimainkan. Gini, kalau gue punya pandangan penting, tapi jangan mengubah diri lu aja gitu. Oke. Jadi maksudnya kayak ada batasan gitu loh. Misalnya ada satu kesempatan kayak Mas Wiki lucu-lucuan yuk sekali aja main fun pop. Oke. Just for fun gitu. Just for fun. Oke gitu. Itu nggak masalah kalau Itu nggak masalah. Cuman kayak sekali aja ya tapi ya. Sekali. Gitu. Dan emang Iya sekali, saya sehari sekali gitu. banyak Nyari duit temen. Enggak ya, sorry. Selalu ada ini. Soalnya kan kadang kan kalau DJ kan pasti kan ada preference lagu yang mereka suka. Kayak gue suka nih mainin lagu genre ini misalnya, tapi ternyata trennya sekarang nggak seperti ini gitu. Iya, itu emang akan menemukan kesulitan sih pasti. Akan ada momen dimana kan pasti ada boundaries ya. Ada saatnya kayak gue nggak bisa nih nyentuh lagu ini gitu. Itu gue nggak bisa nih, kayak gue beneran nggak bisa nih. Makanya WG bikin bukan WG. Nah, tuh gue mau nanya, itu gimana itu? Awalnya gimana sih? Oh, awalnya apa ya kan satu WG tuh sekarang udah semenjak Roy masuk kan idealis banget. Mentok parah. Mau bikin dari Tapi Desire gokil sih, jujur. Itu tuh, Iya lagi. gue sih suka banget ya Desire gitu. gila kan. Thank you. Gokil maksudnya. Thank you. Apalagi kalau Little, Hah? Little. Ngaco ya. Gokil, gila. Lagu kita juga enak Mas. Belum sabar ya. rilis. Sabar. Oh, akan rilis nih. Kapan? Akan. Kapan? Nggak sekarang. Nggak sekarang. Halo, pengennya kapan? Nah, Pasti lah. Apa ini? akan cuma Orang-orang macam apa ini? nunggu rilisan Mas Wingky juga, rilisan WG juga. Ke WG kan rilis Desire dulu, terus harus mau apa lagi. Dia harus kita lihat dulu lah timing terbaiknya kapan. Lebaran ya. Sembarang. Enggak. Lagu yang sama Mas Wingky kebetulan, waduh, kalau denger di tol sih, waduh, Iya, pelan tapi ya BPM-nya. BPM pelan. Nangis tuh ya. parah. Parah itu nggak selalu harus Ingat utang, Bang. Parah itu harus bukan tentang nangis. Oh iya. Negara lebih nangis sih kalau utang. Iya nangis, bro. Lu nggak pernah sih, nggak pernah punya utang sih lu. Lahir Saya bilang kalau saya ke dia maaf kalau agak kencang. Tunggu aja lah. lahir privilege. Lihat aja lu. Ntar hancur Iya, sama gua. balik lagi udah WG terlalu idealis, tapi WG sendiri karena kayak idealis, tapi gue sama Roy itu kayak bocah. Jadi kayak mau main apa aja gitu, pengen main ini, pengen main itu, tapi kalau mau mainin di WG, Roy-nya bersikeras nggak boleh. Oke. Jadi
anjing lah, yaudah lah gue inisiatif, gue bilang yaudah kita bikin bukan WG deh, kalau mau main lagu apa aja itu bisa di bukan WG. Oke. Gitu. Jadi Roy-nya nggak apa-apa kalau itu. Mau Oh, gitu, mau. langsung bilang mau katanya. Langsung gitu, ya udah akhirnya bikin bukan WG dan ya udah sekarang kita mainin apa aja. Itu selalu pakai kayak tutupan gitu? Mereka berdua, iya. Oh, mereka Gua berdua. enggak. Oke, lo Mereka berdua iya. Cuman kalau lagi udah 45 menit mereka ngap sendiri nggak lepas. buka gitu. Lepas, iya. Kayak gitu. Tutup gitu sih gokil. Mas Wengki, ini Mas Wengki